Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai tahapan dalam manajemen rantai pasok. Adapun anggota dari kelompok 1 yang pertama, Amelia Dwi Pangestu dengan NIM akhir 1001, Devi Rahmawati dengan NIM akhir 1005, Vika Anjana Alvaro dengan NIM akhir 1008, dan Kiki Asri Yulanda dengan NIM akhir 1011. Manajemen rantai pasok merupakan suatu sistem yang terintegrasi mulai dari pengiriman produk, jasa, layanan, informasi, mulai dari pemasok bahan baku hingga ke konsumen akhir. Dalam manajemen rantai pasok terdiri dari beberapa tahapan, yakni ada 5 tahapan. Yang pertama yakni usaha tani, yang kedua transportasi, yang ketiga pengolahan, yang keempat distribusi, dan yang terakhir yakni penyimpanan. Tahapan yang pertama yakni usaha tani. Usaha tani merupakan usaha petani dalam memperoleh pendapatan dengan cara memanfaatkan sumber daya alam, modal, tenaga kerja untuk menghasilkan suatu hasil pertanian atau produk. Nah, produk ini akan dikirimkan ke perusahaan. Peran petani, khususnya usaha tani dalam manajemen rantai pasok sangatlah penting. Mereka sebagai pemasok utama bahan baku yang akan diolah dalam perusahaan untuk sebagai produk dan dikirimkan ke konsumen. Dalam mengirimkan produk pertanian atau hasil pertanian dari usaha tani, diperlukan tahapan manajemen rantai pasok yang kedua, yakni transportasi, yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, tahapan yang kedua yaitu transportasi, di mana transportasi merupakan proses pemindahan atau pergerakan barang dari produsen ke konsumen akhir. Transportasi berperan penting dalam manajemen rantai pasok karena jarang suatu produk itu diproduksi dan dikonsumsi pada lokasi yang sama. Strategi rantai pasok yang diimplementasikan dengan sukses perlu adanya pengelolaan transportasi yang tepat. Dengan begitu akan memastikan pengiriman barang dari perusahaan ke konsumen dengan tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, dan tepat penerima. Adapun peran transportasi dalam rantai pasok antara lain yang pertama, menggerakkan produk di antara tahapan-tahapan dalam rantai pasok. Yang kedua, mempengaruhi persediaan dan fasilitas dalam rantai pasok. Dan yang ketiga, semakin cepat transportasi, maka akan semakin responsif, tapi semakin kurang efisien juga. Dalam rantai pasok terdapat beberapa model-model transportasi yang dapat digunakan untuk sampai ke tangan pelaku yang dituju atau konsumen akhir. Adapun model transportasi dalam rantai pasok yang pertama, sarana transportasi air, di mana sarana transportasi air ini muatan atau barang yang dikirimkan pada umumnya itu berukuran besar dan bernilai rendah. Keuntungan dengan menggunakan transportasi air ini yaitu kemampuannya dalam membawa barang dengan jumlah yang besar. Akan tetapi, kelemahan utamanya yaitu waktu yang dibutuhkan relatif lebih lama dalam pengirimannya. Yang kedua, ada jasa pengiriman. Jasa pengiriman lebih mahal dan harga tidak dapat bersaing dengan barang yang besar. Yang ketiga, ada truk. Truk merupakan sarana transportasi darat yang memiliki kelebihan yaitu fleksibilitas dalam pengirimannya. Yang keempat, ada kereta api. Sarana transportasi kereta api mempunyai kemampuan untuk mengangkut barang yang bertonase yang sangat besar karena spesifikasi dari kereta api tersebut. Akan tetapi, biaya yang dikeluarkan dalam proses pengiriman melalui kereta api ini cukup besar. Yang kelima, ada pesawat udara. Merupakan sarana transportasi udara yang menawarkan kecepatan dan keandalan dalam perpindahan barang nasional maupun internasional. Biasanya penggunaan transportasi udara ini ditujukan untuk barang bernilai tinggi dan dengan biaya yang tinggi pula. Tahapan yang ketiga yakni pengolahan. Setelah bahan baku sampai ke perusahaan, maka bahan baku tersebut akan diolah. Pengolahan merupakan semua proses mengubah bahan baku menjadi suatu produk jadi yang dibutuhkan oleh konsumen. Dalam proses pengolahan harus sesuai dengan waktu,
karena akan mempengaruhi persediaan dan kepuasan konsumen. Setelah produk jadi, maka akan dilanjutkan ke tahapan selanjutnya, yakni pendistribusian produk yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Distribusi dalam rantai pasok. Saluran distribusi adalah suatu kegiatan perpindahan barang dari produsen ke konsumen yang dilakukan secara efisien dan efektif, di mana perpindahan ini melibatkan berbagai kerjasama antara agen, pedagang kecil, pedagang besar, bahkan produsen sendiri dapat memotong jalur rantai pasok karena produsen mampu menyalurkan atau menjual barang langsung kepada konsumen. Manajemen distribusi dan transportasi memiliki fungsi dasar, yaitu yang pertama untuk melakukan segmentasi. Yang kedua yaitu untuk menentukan target service level, kemudian untuk melakukan konsolidasi informasi dan pengiriman, kemudian ada untuk menentukan mode transportasi yang akan digunakan, dilanjutkan dengan untuk menentukan penjadwalan dan pengiriman dari produk tersebut untuk melakukan pelayanan dan nilai tambah dan menjaga persediaan. Distribusi memiliki 3 tipe, yaitu yang pertama ada distribusi intensif, yang kedua distribusi selektif, yang ketiga ada distribusi eksklusif. Distribusi intensif ini adalah penyaluran barang yang melibatkan dua perantara, yaitu dengan ini pendistribusian ini bermaksud untuk menjual produk sebanyak mungkin kepada retailer ataupun pedagang grosir. Produk-produk yang cocok untuk distribusi intensif ini seperti alat-alat tulis, kemudian ada rokok, kemudian ada minuman kaleng, kemudian ada permen karet, dan sebagainya. Kemudian distribusi selektif. Distribusi selektif ini adalah penyaluran barang yang cocok diterapkan untuk toko yang memiliki atau menjual produk terbatas, tetapi produk tersebut tidak terlalu eksklusif. Distribusi eksklusif adalah apabila sebuah toko tunggal diberikan hak eksklusif untuk menjual produk pada daerah tertentu. Distribusi eksklusif ini dapat meningkatkan image dari produk dan memungkinkan perusahaan memberikan harga retail yang tinggi. Tahapan kelima dalam rantai pasok adalah penyimpanan. Dalam rantai pasok, gudang merupakan tempat penyimpanan barang atau bahan, baik berupa bahan jadi atau raw material, bahan setengah jadi, work in process, atau bahan jadi atau finished good. Gudang tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan, tetapi juga berfungsi sebagai berikut. Fungsi yang pertama adalah gudang sebagai terminal konsolidasi atau consolidation terminal, di mana gudang berfungsi sebagai tempat mengumpulkan barang yang berasal dari beberapa lokasi asal, misalnya pabrik, untuk disalurkan di lokasi tujuan. Contohnya adalah retailer. Fungsi yang kedua yaitu sebagai tempat pusat distribusi atau distribution center, di mana gudang sebagai tempat pengumpulan atau penyimpanan barang atau produk sementara waktu dari suatu lokasi, yaitu sebuah pabrik, untuk selanjutnya dikirimkan ke berbagai lokasi tujuan ketika dibutuhkan. Fungsi yang ketiga yaitu gudang sebagai tempat break bulk of operation, atau berfungsi sebagai untuk memecahkan barang atau produk yang dikirimkan dalam volume besar menjadi beberapa bagian dengan masing-masing bervolume lebih kecil. Fungsi yang keempat, gudang sebagai tempat in transit mixing, atau berfungsi sebagai tempat mencampur atau mengkombinasikan barang atau produk yang dikirim dari beberapa tempat asal, misalnya pabrik, yang menghasilkan produk yang berbeda-beda dengan beberapa pelanggan dengan kebutuhan barang atau produk dengan kombinasi yang berbeda-beda. Fungsi kelima atau yang terakhir, gudang digunakan sebagai tempat untuk melakukan cross-dock operation, yaitu tempat untuk melakukan penerimaan barang dari
lokasi asal yaitu pabrik dan langsung dilakukan pengiriman barang tersebut ke lokasi tujuan selanjutnya yaitu retailer. Oke, sekian pemaparan materi dari kelompok 1 mengenai tahapan rantai pasok. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.